Assalamualaikum Ustadz, bagaimana apabila seorang suami tidak mau bertanggung jawab untuk biaya operasi melahirkan sang istri serta pembelian kantong darah untuk sang istri yang kala itu pendarahan, bahkan dari keluarga suami pun tidak mau keluar uang sepeser pun. Ketika anaknya sakit di rumah sakit pun semua dari pihak istri, dan sempat ada tanggungan hutang di rumah sakit. Apakah dari keluarga atau pihak istri wajib membayar Ustadz, atau menjadi tanggung jawab suami meski sudah cerai? Dan bahkan suami pernah marah karena tidak berhasil, betul ya. Dan bahkan suami pernah marah karena tidak berhasil mengelabui dokter yang menerima donasi untuk anaknya. Kemudian bagaimana hukum seorang suami yang menuntut ke suatu PT yang memberangkatkan mantan istrinya untuk kerja di luar negeri karena terpaksa harus menghidupi anak-anaknya sendiri, karena sang suami tidak tanggung jawab sama sekali, dan karena suami menuntut dan meminta uang kepada pihak PT dengan alasan belum izin suami padahal sudah cerai. Sang istri tidak digaji selama lebih dari 6 bulan karena hal tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Tuh jemaah, kenapa ketika seorang menikah itu tidak hanya dengan modal cinta, kriterianya udah disebutin. Ada akhlak buruk yang baru ketahuan kalau kumpul. Makanya tanyalah kepada orang yang kumpul sama laki-laki ini. Dia bekerja sama siapa? Dia berkawan dengan siapa? Dia hidup di mana? Jangan hanya dengan modal suka sama suka akhirnya menikah. Karena landasan menikah ini adalah menjalankan tugas yang Allah berikan. Suami bertanggung jawab, istri juga punya tanggung jawab. Kalau dikatakan tadi suami nggak mau membiayai lahirannya istri, loh, engkau yang menghamili dia. Dan anak itu sampai kapanpun nasabnya akan ke bapaknya. Ketika anaknya berobat rumah sakit, lu tanggung jawab bapaknya, walaupun sudah cerai jemaah. Jadi buat para ayah nih, para bapak, para suami, ketika engkau bercerai dengan istrimu dan engkau punya anak dan anaknya ikut dengan istri, tanggung jawabmu kepada anak seperti engkau belum cerai. Nggak ada yang berubah. Jangan engkau berpikir, oh saya kan sudah cerai. Iya, engkau cerai sama emaknya, nggak ada cerai sama anaknya. Tetap tanggung jawab bapak. Walaupun terjadi perceraian, semuanya. Anak itu kalau mau sekolah, anak itu makan, susu anaknya. Makanya dulu ketika seorang ibu menyusui anaknya suami, menyusui anaknya dia nyusuin anaknya. Sang ibu yang diceraikan aku minta upah untuk nyusui anakmu ini. Iya. Kalau nggak sepakat dengan upahnya, udah, fadhol, engkau cari orang lain untuk nyusui anakmu. Seperti itu sama. Karena yang tanggung jawab itu suami. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang punya kemampuan menikah, nikah. Yang nggak mampu jangan maksa. Karena ini bicara tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang nggak mampu puasa.
Nikah nggak mampu, puasa nggak mampu, jadi marbot di masjid aja lah. Nah, apalagi tadi dia nuntut ya. Juga ini nasihat buat para wanita. Jangan sampai engkau kerja di luar negeri tanpa mahram ya. Apalagi banyak wanita-wanita dijual di sana. Kerjalah tetap di Indonesia kalau harus bekerja. Dan banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah. Karena pintu rizki itu bukan hanya kerja. Orang berpikir kerja dapat rezeki. Ada yang kerja ditipu. 20 tahun bekerja, bukan 20 tahun ya. 2 tahun bekerja biasanya seperti TKI ya, yang kerja di Arab Saudi umpamanya. 2 tahun bekerja nggak digaji. Pulang nggak ada duit yang dia bawa. Supaya kita tahu, jangan berpikir kerja saya dapat duit. Enggak, belum tentu. Oh, engkau bisnis dapat duit. Oh, banyak investasi bodong. Banyak. Maka hendaklah engkau beristighfar, mohon ampun sama Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada suami, jangan pernah bergantung sama orang tua, jangan pernah bergantung dengan tabungan. Oh, saya punya ini, saya punya ini. Semua yang kau miliki milik Allah Azza wa Jalla. Maka bergantunglah kepada pemilik yang kau miliki. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Maka nasihat ana nih buat istri, sabarlah engkau, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang bisa dilakukan sama suami seperti ini? Yarhamukallah. Masya Allah Ustaz. Afwan, agak panjang sedikit. Sedikit kata dia jemaah. Hampir 2 lembar ini jemaah. Ahsanallahu ilaikum. Ana berusia 21 tahun. Ketika anak kecil, ana sering ditampakkan beberapa jin akhwat. Ana mengobrol dengan mereka selayaknya obrolan manusia, dan ada sebagian kerabat ana yang mengatakan bahwa itu adalah jin akhwat yang ingin berkenalan dengan ana. Padahal ana bukan ikhwan yang terlalu tampan. Di umur masih kecil, ana juga sering melamun dan pernah kerasukan jin akhwat tua, nenek-nenek. Namun ketika ana mengenal dakwah salaf ini, maka jin yang akhwat itu tidak lagi menampakkan diri. Apa hukumnya meminta ruqyah atas hal tadi? Karena dikhawatirkan jin akhwat itu masih ada dalam tubuh ana. Dikarenakan jin-jin tersebut akan mengganggu pernikahan kami, manusia dan manusia. Terbukti saat ana menyukai akhwat, seakan-akan akhwat itu menghindar pengaruh jin. Namun saat ikhwan lain mendekat, disambut dengan ahlan wa sahlan. Bukannya anak ingin mendekati zina, namun begitulah jiwa ini meronta. Nikah pun banyak syarat. Dan ada yang mengatakan jika kita disukai jin akhwat, maka akhwat manusia melihat kita terlihat seakan bukan ikhwan idaman. Apakah meminta ruqyah diperbolehkan karena kejadian kisah anak ini? Ya jemaah, memang ada orang yang disukai sama jin. Ada. Anak ingat ada seseorang yang akhwat, setiap kali ada ikhwan yang datang melihat dia, nador dia, jinnya itu udah ngasih tahu sama akhwat ini, nanti ada yang nador engkau fulana, jangan diterima gitu. Terus gitu jemaah. Karena jin ini real, ada gitu loh, seperti itu. Dulu ada kawan di Probolinggo cerita, kawan dia itu juga ada jin yang dekat sama dia. Jin itu dekat sama dia. Kadang kalau jin itu tahu-tahu di kamarnya berubah menjadi wanita cantik ya. Karena jin bisa menampakkan diri dan bisa berubah dia. Dia jadi binatang kayak,
Jadi orang bisa dia melakukan itu. Kalau pertanyaannya, apakah antum harus minta diruqyah? Selama antum masih bisa meruqyah diri sendiri, ruqyah diri sendiri. Antum baca Al-Baqarah, dawamkan Al-Baqarah, terus bacain Al-Baqarah. Ada orang yang sudah nggak mampu meruqyah diri sendiri, nah itu diruqyah. Ada kondisi orang yang memang dia nggak sadar, dia kerasukan jin, nggak bisa, gimana dia mau meruqyah diri sendiri sedangkan dia posisinya kerasukan jin. Tapi kalau antum kan enggak, makanya jadi kesempatan antum untuk meruqyah diri sendiri. Dawamkan baca Al-Baqarah. Ketika antum baca 3 qul itu, nah ini nasihat ana buat kita semua jamaah, tolong antum berulang-ulang kali baca tafsir surat-surat yang antum baca. Antum biasa sholat baca apa? Qul huwallahu ahad, baca tafsirnya lagi. Al-Fatihah baca tafsirnya lagi. Sampai antum ketika membaca udah dapat mentadaburi yang antum baca. Ketika antum membaca Qul a'udzu birabbil falaq, antum itu membaca dan faham, aku sedang berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbnya falak, Rabbnya subuh, Rabbnya malam, min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan. Apa aja yang ciptakan Allah Azza wa Jalla. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam kalau dia datang. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Bayangin, kita itu ada orang-orang yang nggak suka sama kita, ada. Apalagi antum sukses, lebih banyak lagi yang nggak suka. Maka kita berlindung dari apa? Dari penyihir-penyihir yang meniupkan di buhul-buhul mereka. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung ya Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Subuh antum baca, zuhur antum baca lagi, asar antum baca lagi, maghrib antum baca, isya antum baca, mau tidur antum baca, besok baca lagi, besok lusa antum baca, terus ya mah. Kita ini butuh penjagaan dari Allah. Tanpa penjagaan Allah antum habis. Apalagi ada ain. Orang lihat antum senang dikit dia nggak suka, boleh jadi antum akhirnya hidupnya berantakan. Maka tolong, yang tidak kerasukan jin, yang tidak disukai jin, bukan berarti alhamdulillah anak kan nggak ada jin yang suka sama anak Ustaz, berarti anak nggak perlu baca itu. Itu dibaca dalam rangka mencegah, dan kita tahu dalam ilmu kesehatan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka cegah terus antum baca, semoga dengan cara itu nggak ada lagi jin yang suka sama antum. Dan kadang-kadang jin itu berkhidmat, kayak temen anak itu mengatakan dia berkhidmat, dia kata ambilkan kelapa, ngambil buah kelapa, dia ngambil kan, kasih buah. Tapi ada maksud nih. Maksudnya apa? Jin itu minta dinikahin sama laki-laki. Apakah bisa pernikahan jin dengan manusia? Nah, kita bahas pekan depan insyaallah. Karena enaknya kalau nikah sama jin itu antum nggak perlu rumah, nggak perlu asrama gitu. Karena istri antum nggak kelihatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.